apa kabar Anda semua hari ini tanggal 28 Oktober 2021 bersama dengan Sumpah Pemuda. Banyak sekali kegiatan-kegiatan dan saya juga dapat banyak sekali di media sosial seruan-seruan untuk besok berunjuk rasa ya. Dan temanya ada yang nyebut menurunkan Presiden Jokowi, ada yang soal evaluasi kegagalan pemerintahan Jokowi. Tapi ternyata yang menarik itu, Bung Rocky, PDIP punya cara sendiri dalam memperingati kelihatannya Hari Sumpah Pemuda ini. Menurut Sekjen PDIP Hasto ini, mereka rupanya membuat semacam beasiswa untuk membandingkan pemerintahan Jokowi dengan era SBY, dan sudah ada 53 orang yang mendaftar. Ini beasiswa S2, S3, nggak main-main ini, Bung Rocky. Dan katanya dari kampus-kampus ternama di Indonesia yang mendaftar. Ini apa ya maksudnya kok tiba-tiba Hasto membuat perbandingan dan serius banget menawarkan beasiswa? Ini kayak main judi togel gitu. Gimana tuh? Kalau kalah nggak mengaku, kalau menang dipamer-pamer berlebih. Ya. Jadi bayangkan misalnya ada riset yang menunjukkan bahwa seluruh parameter ekonomi, politik, bahkan civil liberties itu unggul SBY itu. 53 bilang begitu. Lalu di hari terakhir Hasto akan bilang, oke, beasiswanya kami batalkan karena masih ada COVID. Kan dari awal memang ini ide untuk menggerogoti prestasi SBY kan. Yeah. Jadi kalau bagaimana, di mana metodologinya kalau Hasto atau PDIP mensponsori analisis untuk membandingkan Jokowi dan SBY. Dan Jokowi itu adalah kader partai, dari situ aja metodologinya udah kacau gitu. Gimana? Jadi itu yang namanya jeruk ngupas jeruk di kebun jeruk gitu. Ya, ini kelihatannya saya nggak tahu apa secara psikologi, mungkin bisa dijelaskan Bung Rocky, mengapa kemudian tiba-tiba sangat gencar ini Hasto melakukan downgrade terhadap pemerintahan SBY. Padahal pemerintahan itu kan sudah di masa lalu, dan semua orang data-datanya juga terbuka ya soal perbandingan data itu. Nah, kemudian yang saya agak heran kemudian kalau sampai menyediakan beasiswa S2, S3 ini kan sangat serius gitu. Nah, apa ini secara psikologinya, Bung Rocky? Apakah maksudnya bukan hanya sekedar menutupi kelemahan-kelemahan atau kegagalan dari rezim Jokowi yang notabene adalah kader PDIP? Pertama, psikologinya pasti ada survei internal PDIP yang menemukan bahwa suara Partai Demokrat naik, karena itu dia panik sendiri kan. Jadi di situ konyolnya kan terbaca tuh. Kalau dia nggak anggap AHY atau Partai Demokrat partainya naik, maka dia nggak akan bikin upaya untuk menurunkan elektabilitas Demokrat kan. Apalagi Pak Muldoko nggak berhasil untuk menurunkan elektabilitas Partai Demokrat. Jadi secara psikologi kita bisa lihat semacam namanya reverse psychology, psikologi terbalik. Orang yang ngotot untuk mempersoalkan sesuatu, itu artinya dia tahu bahwa sesuatu itu justru sedang sangat baik, gitu kan. Itu intinya tuh. Nah sebetulnya dengan mudah aja, nggak usah beasiswa. Kan ketua BRIN itu, Dewan Pengarahnya adalah Ibu Mega. Bikin aja proyek pertama. Proyek pertama BRIN adalah bikin evaluasi antara SBY dan Jokowi itu. Dan itu bisa diperlihatkan bahwa semua orang baca data Bank Dunia yang dilaporkan oleh Biro Pusat Statistik bahwa seksi contoh misalnya ya, di era SBY atau mulai Pak Jokowi dia, Jokowi di era Jokowi yang disebut pertumbuhan kemakmuran itu naiknya 19%. Di era SBY pertumbuhan kemakmuran naik 280%. Jadi itu aja udah batal gitu kan. Di mana data itu ada? Ada di Bank Dunia. Yang kedua, kapasitas fiskal kita, kemampuan untuk mengumpulkan pajak itu
Pak Jokowi itu memang naik sih, yaitu 20%. Nah, Pak SBY naik 300%. Kan gitu perbandingannya kan. Jadi SBY menaikkan kapasitas pajak kita sejumlah 300% dari zaman Ibu Mega tuh. Menaikkan kapasitas kemakmuran. Jadi orang pertama makmur 280% itu. Dan kemampuan negara untuk mengambil pajak itu 300%. Itu yang dikerjakan SBY menaikkan dari posisi Ibu Mega. Sekarang Jokowi menaikkan dari SBY hanya 1/10-nya. Kapasitas pajaknya naik 20%, kapasitas kemakmurannya juga naik segitu tuh. Jadi sebetulnya konyol ini Hasto kalau nanti ilmuwan independen dunia itu jadi juri bahwa ternyata memang nggak benar Hasto itu, kecuali juri dari Hasto itu adalah Profesor Kisrof. Nah itu bisa tuh. Nggak, saya agak bingung gitu kenapa dia sampai pada ide semacam itu, karena sebenarnya kalau dia ingin membandingkan antara pemerintahan SBY dengan Jokowi itu data-datanya terbuka. Nih contoh misalnya, saya baca saja misalnya dari soal indeks demokrasi ini, Freedom House. Ya datanya Freedom House nih, lembaga ini menyatakan jelas bahwa angka di pemerintahan SBY itu jauh lebih demokrasi dan disebut di situ bebas. Sekarang kan kemudian partly free kan gitu, sebagian bebas gitu kan, turun. Itu Freedom House. Kemudian soal pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini menarik karena ada data-datanya, saya kira gampang dicari ya. Selama 10 tahun masa kepemimpinan SBY itu pertumbuhan ekonomi itu kisarannya 5-6%. Pencapaian tertinggi pada 2011 itu sebesar 6,5% dan terendah itu 2009 4,5%. Tapi saya kira mungkin Hasto baca data yang BPS itu yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jokowi pernah di atas 7,07% tuh. Dia tidak membaca bahwa itu membandingkan antara kuartal pertama tahun 2020 dengan 2021 gitu. hanya satu kuartal saja yang dibandingkan. Nah, apalagi yang kita mau bandingkan, misalnya kalau tadi indeks demokrasi, kemudian pertumbuhan ekonomi. Nah, soal utang, wah, saya kira Hasto di sini betul. Karena Pak SBY kalah jauh kalau soal utang dibandingkan dengan Jokowi. Jadi data-data itu semua saya kira sudah gampang kok, nggak perlu cari kemana-mana. Nah, jadi saya kira akan sangat senang ini teman-teman yang mendapat beasiswa dari PDIP ini, karena semua data-data sudah terbuka dan mereka tinggal nyusun saya kira dalam semalam mereka bisa sudah nyusun selesai dan besok di-store ke Hasto. Mereka udah saya bayangkan ini 53 orang ini dia pasti udah bikin WA group dan sama-sama tiba pada kesimpulan karena sumber datanya sama tuh. Ya. Lalu serahin ke Hasto, lalu Hasto pingsan besok tuh. Supaya dia nggak pingsan maka beasiswa dibatalkan. Ya. Jadi keadaan ini yang menunjukkan bahwa ini Hasto ini kayak orang yang nggak punya konsep atau kurang sekolahan. Padahal dia sekjen partai. Ya. Bayangkan misalnya kalau Kwi Kian Gi baca idenya Hasto itu tuh. Kwi Kian Gi orang PDIP yang tahu makro itu. Orang seperti Arief Budianta sama aja kan. Yang memang mengakui bahwa Indonesia itu memburuk. Jadi agak kacau kalau sekjen tidak memperhatikan justru input dari kalangan sekitar PDIP. Kan banyak ekonom di PDIP juga tuh. Banyak yang awalnya LSM. Dan mereka semua justru kalau ketemu saya mengatakan bahwa memang memburuk. Jadi keadaan ini yang konyolnya di situ tuh. Lain kalau misalnya Hasto membandingkan antara Presiden Jokowi dengan Pati Gajah Mada, pemerintahan Pati Gajah Mada itu atau Raden Wijaya bisa aja. Jadi sebetulnya kekonyolan-konyolan ini disebabkan karena kecemburuan yang menjadi-jadi, karena kebencian yang tumbuh terus, karena kompetisi yang nggak bisa dihasilkan dengan cara yang rasional gitu kan. Kan kalau PDIP
elektabilitasnya di atas, maka dia akan nggak peduli dengan gimmick-gimmick kecil begini. Beri beasiswa itu ajaib betul, memberi beasiswa untuk hal yang udah bisa dipastikan bahwa itu akan memperburuk citra PDIP. Bayangkan misalnya 53 orang itu di depan pers kemudian mengatakan bahwa kami diberi beasiswa dan kami menemukan bahwa memang pemerintahan Jokowi itu buruk. Yang satu bilang enggak, pemerintahan Jokowi tidak buruk, tapi sangat buruk. Yang satu lagi bilang enggak, pemerintahan Jokowi tidak sangat buruk, memang dari dulu buruk gitu kan. Jadi kita bayangkan bagaimana nggak bubar tuh konferensi persnya. Nah, saya sih selalu mengembangkan sisi positif thinking ini, Bung Rocky. Yeah. Kan kelihatannya jangan-jangan saya curiga Hasto ini membaca beritanya Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, karena ini juga agak menarik ini, karena bukan aja menarik karena Sri Mulyani bahwa menyebut utang Indonesia itu tinggi karena warisan masa lalu. Jangan-jangan dari sini dong. Ini dia penjelasannya gitu, karena bukan pemerintahan Jokowi kan gitu. Memang kan kalau kita urutkan memang utang Jokowi itu adalah limpahan dari utang SBY. Ya. Gitu. Jadi betul meningkat. Tapi utang SBY limpahan dari utang Megawati. Itu bahayanya kalau berpikirnya regresif begitu kan. Kalau berpikir regresif begitu. Jadi dengan kata lain, ini Sri Mulyani juga kena sihir. Mending Sri Mulyani ikut ini aja, ikut beasiswa itu. Ini post-dokter gitu ya? Mungkin post. Iya, beasiswa dari Hasto ini kan, supaya bikin perbandingan tuh. Padahal kita tahu di era Sri Mulyani lah Menteri Keuangan, Sri Mulyani melunasi semua hutang kita pada IMF itu kan. Ya. Nah pada waktu itu Sri Mulyani adalah Menteri Keuangannya Jokowi. Salah. Jadi kan begitu kan kira-kira. Terus Sri Mulyani di era SBY itu dengan bangga mengatakan kami sudah lunasi hutang IMF supaya kami tidak lagi ditongkrongi oleh orang IMF. Itu saya ada di situ dalam satu seminar di Hilton Hotel itu. Sri Mulyani ngamuk karena menganggap bahwa kita nggak bisa kita bayar, dan benar dia bayar semua hutang itu. Nah, sekarang dia lupa. Jadi kayak Sri Mulyani mesti minum obat anti lupa itu. Supaya, tapi saya juga paham orang semacam Sri Mulyani frustrasi, dia nggak tahu gimana menyelamatkan citra itu, image itu. Lalu terpaksa dia bilang, oh ya ini hutang masa lalu. Ada hutang Soeharto, jelas hutang Orde Baru kan. Tapi itu kan odious debt, hutang yang dibuat secara ugal-ugalan itu kan. Nah sekarang juga sama, hutang Jokowi itu hutang ugal-ugalan karena nggak ada kalkulasi rasionalnya tuh. Nggak ada soal kalau hutang Pak Jokowi lebih gede dari SBY atau lebih gede dari Presiden Soeharto, nggak ada soal. Asal ada kalkulasi rasionalnya bahwa kita bisa bayar. Jadi hutang yang menumpuk, kemampuan membayar lewat pajak itu, ruang pajaknya itu, ruang fiskal itu nggak pernah bertambah. Jadi hal yang mendasar betul yang seolah-olah ini satu istana ini udah disihir sama Jin Tomang Jin Monas itu, otaknya itu jadi berlumut semua itu. Jadi otak berlumut itu karena kebanyakan ada di gorong-gorong nih, satu kabinet berlumut. Ya, tapi saya kira sejak awal kan tidak saya membaca artikel ini saya mencari-cari jawabannya apa yang terjadi di Hasto ini. Sekarang jawabannya ketemu saya kira. Kalau dia membandingkan itu soal prestasi, saya kira soal prestasi utang, dan dia memang betul karena memang dibandingkan rezim-rezim seluruhnya setelah mulai bahkan dibandingkan Pak Harto, Orde Baru itu rezim Jokowi ini memang paling hebat dalam soal membuat utangnya gitu. Jadi ini saya kira kita bisa, kalau orang media nyebutnya angle kan gitu, Bung. Sudut pandangan angle-nya gitu. Kalau disertasi saya nggak tahu hipotesis ya, tapi hipotesisnya bagaimana itu dan memang paling tinggi gitu. Nah ini ajaib bahwa hari ini rejim itu sebagai satu kesatuan membuli masa lalunya sendiri. Kan dia adalah successor dari pemerintahan SBY. Dia ditugaskan oleh rakyat untuk memperbaiki prestasi SBY kan. Dan sekarang dia kesalahan lagi kan. Berarti dia memang nggak mampu memperbaiki prestasinya sendiri itu, atau memperlihatkan prestasi sendiri, sehingga harus cari bandingan dengan di belakang gitu. Kan harusnya kita selalu menganggap bahwa begitu satu pemerintahan selesai,
dia diputuskan diterima laporan pertanggungjawabannya. SBY diterima laporan pertanggungjawaban. Ibu Mega diterima laporan pertanggungjawaban. Nggak ada protes terhadap laporan itu. Lah ngapain mempersoalkan laporan itu? Jadi keadaan kita itu yang memperlihatkan kedengkian itu datang dari kedunguan sebetulnya. Dan kedunguan itu disponsori oleh kebencian. Kan begitu jadinya. Rumusnya begitu. Oke, saya kira kita tunggu saja bagaimana. Saya termasuk orang yang sangat antusias itu menunggu hasil disertasi maupun tesis dari 53 orang yang dapat beasiswa itu. Saya tadi sebagai wartawan saya masih memberi clue gitu, ambil angle yang berbeda gitu, dan kesimpulannya nanti bisa sesuai dengan yang target yang diinginkan oleh Hasto. Oke, kita pindah saja, Bung Rocky. Ternyata ini akhirnya soal PCR kemarin, bahwa Presiden Jokowi, kan pemerintahan Jokowi digugat sendiri oleh para pendukungnya berkaitan dengan PCR yang kemarin kita bahas ya. Nah akhirnya ternyata ini harga PCR yang diminta oleh Presiden Jokowi diturunkan 300.000 itu ternyata bisa diturunkan jadi 275.000, dan ini sudah melalui penelitian dari BPKP gitu. Jadi kita kan sampai kemudian bisa membayangkan betapa luar biasa selama kemarin-kemarin itu rakyat diperas di dalam tengah pandemi untuk membayar PCR, karena harganya ternyata bisa turun sampai 275.000 ini. Kalau dibandingkan harga ekonomisnya itu 80.000 sebetulnya. Kan di India 85.000, India 85.000 itu. Jadi kalau mau gampang ya kita minta aja dari India gitu kan, naikin 2 kali lipat cuma 160.000 bahkan di sini. Ya. Jadi memang ini soalnya karena di belakangnya ada permainan fee segala macam gitu kan. Dan itu yang sebetulnya bisa kita bayangkan bahwa para importer ini disponsori oleh kekuasaan untuk menampung PCR ini. Dan memang stoknya banyak betul sekarang kan. Jadi bagaimana kalau diturunin ya bangkrut tadi ya. Padahal dia udah untung berlebih itu. Jadi mesti ada satu audit betul-betul untuk memperlihatkan bahwa ini rampok. Jadi kita dirampok oleh penyelenggara PCR, dan perampokan itu disponsori oleh negara. Kita mesti bilang begitu dalilnya tuh. Bahwa itu kemudian nggak bisa dibuktikan oleh urusan lain, tapi kita mesti bilang dulu itu dalilnya tuh, disponsori oleh negara. Kenapa? Karena dari awal negara tahu kalkulasinya itu cuma 250.000. 275. Ini BPKP menjelaskan. Ya. Kan dari awal orang bisa bikin kalkulasi kok, kenapa baru sekarang diketahui bahwa 275. Kenapa Presiden Jokowi diam ketika 1.500.000 itu diturunin terus-menerus, dan harga keekonomiannya memang cuma 275.000. Itu pun kita bisa asumsikan bahwa dalam perbandingan harga luar negeri itu jauh betul tuh, yang paling rasional. Tapi oke lah, di belakang ini tetap listing daftar para pemain PCR ini mesti diteliti lagi. Saya kira ICW juga lagi teliti, dan ICW selalu punya kemampuan untuk menemukan bahwa ada akuntansi yang buruk, atau ada fraud, atau ada penipuan, dan itu bisa dijadikan pidana karena mengambil keuntungan pada saat rakyat mengalami penderitaan, dan itu melanggar undang-undang kesehatan. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Cuman saya sedikit pesan aja, hati-hati kalau dalam hari-hari ini ada pembagian nasi kotak, apalagi kalau dari PSI. Ini PSI Jakarta Utara ya, yang sekarang diadukan karena gara-gara dia bagi nasi kotak ternyata kemudian banyak orang keracunan, dan ketika dilaporkan ke polisi, seorang ibu mengaku bahwa dia diintimidasi. Nah, ini dalam situasi ini banyak orang yang melakukan semacam ini, kegiatan-kegiatan amal semacam ini. Tapi kasus yang di BS ini menarik karena mereka keracunan semua. Jadi hati-hati saja kalau ada bagi-bagi nasi kotak, khususnya dari PSI, khususnya PSI Jakarta Utara. Oke, sekaligus saya juga ingatkan supaya para penerima beasiswa hati-hati, sebab bisa Anda diintimidasi oleh Hasto untuk manipulasi kesimpulannya. Kalau keracunan data. Ya, keracunan data. Ya. Jadi ada positioning food dan ada positioning data ya, gitu ya. Ya, itu apa namanya, love potion number 9. Kalau itu nama parfum. Baik. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Sip.